Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita masih sempat untuk mengikuti layanan kita pada hari ini meski dalam kondisi daring. Nah, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai layanan kita pada hari ini, ada yang ingin memimpin doa? Kak. Ya, dipersilakan kepada Kakak Putri. Baik, teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun topik layanan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bijaklah dalam bermedia sosial. Tujuan dari media ini, yang pertama tujuan umum yaitu mampu menggunakan sosial media secara bijak. Tujuan khususnya yaitu mampu menyimpulkan pengertian sosial media, mampu mendeteksi dampak positif dan negatif sosial media, dan mampu bertindak bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, sebelum lebih lanjut lagi kita masuk dalam materinya kita, kakak-kakak ada yang ingin mengajukan berapa waktu yang akan kita gunakan dalam kegiatan hari ini? Saya, Kak. Ya. 1 kali 35 menit, Kak. Ya, ada yang lain ingin berpendapat? Saya, Kak. Ya. 1 kali 30 menit. Yang lain ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, kalau begitu kita pakai waktu 1 kali 30 menit. Slide selanjutnya. Ya. Kakak-kakak, ada yang tahu apa itu media sosial? Saya, Kak. Oke. Tempat mendapatkan informasi dan tempat berkomunikasi. Ya, tempat mendapatkan informasi dan tempat berkomunikasi. Nah, slide selanjutnya. Ya, sosial media adalah sebuah media online dengan penggunaannya yang bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, menciptakan suatu hal, entah itu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, blog, jejaring sosial, dan wiki ini merupakan salah satu bentuk sosial media yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa sosial media adalah media online yang mendukung interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Nah, jejaring sosial itu sendiri merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian akan terhubung dengan teman-teman bahkan orang-orang di seluruh dunia untuk berbagi informasi dan komunikasi. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka sosial media menggunakan internet untuk menarik siapa saja yang tertarik dalam berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar,
serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Nah, pastinya perkembangan sosial media kini dikarenakan semua orang di seluruh dunia seperti memiliki media dalam mengapresiasikan diri mereka sendiri. Channel seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar serta tenaga kerja yang banyak. Maka beda halnya dengan sosial media. Slide selanjutnya. Ya, peran sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa kita lihat penggunaan sosial media bagi orang-orang, khususnya anak-anak remaja di sekitar kita ya, sangat berguna kehadirannya untuk menjalin komunikasi serta mengapresiasi diri ke orang-orang di luar tanpa mengeluarkan tenaga lebih. Terlebih dahulu, pengguna harus bijak dalam menggunakan sosial media, serta adanya batasan-batasan untuk pengguna sosial media yang masih di bawah umur, agar kegunaan dari sosial media itu sendiri dapat lebih bermanfaat lagi kehadirannya. Karena tidak dapat dipastikan kemunculan sosial media ini di kalangan remaja tentunya di Indonesia malah akan menjadi kerugian atau bisa saja menjadi bumerang sendiri bagi para penggunanya, khususnya anak-anak remaja di Indonesia. Nah, sosial media tentunya mempunyai peran-peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yaitu sebagai sarana diskusi dengan jangkauan yang luas, media untuk bertukar informasi, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana berkomunikasi, selanjutnya mempererat pertemanan dengan instansi lain, kemudian menjalin silaturahmi yang sudah lama putus dengan teman lama atau kerabat lama kita. Nah, mendapatkan banyak informasi terbaru, dapat mengisi waktu luang, kemudian menambah wawasan, tempat pembelajaran secara online, mendengarkan dan belajar, membangun hubungan dengan orang-orang di seluruh dunia, serta jangkauan yang global. Slide selanjutnya. Ya, dampak penggunaan sosial media. Nah, kakak-kakak ada yang tahu apa sih dampak penggunaan sosial media, baik dari segi positif atau negatifnya? Ada yang berpendapat? Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Kak. Jadi, menurut saya kalau dampak positif dari sosial media itu memudahkan kita dalam mencari informasi yang dibutuhkan negeri maupun di dalam negeri sendiri. Nah, yang kedua itu berkomunikasi dengan jarak jauh bisa lebih mudah. Jadi kayak semisal kayak kita rindu sama kerabat atau teman-teman yang lama, kita bisa dengan HP, telepon. Nah, itu juga sebagai sarana komunikasi yang baik. Kalau dampak negatifnya Kak, kalau kelebihan sosial media itu bisa kecanduan, tidak mau berhenti, dan biasa juga ada saya lihat teman-teman saya yang melawan orang tuanya kalau misal dilarang terlalu sering-sering dalam bermain HP atau bersosial media Kak, seperti itu. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh saudari kita Putri Khairunisa Said. Nah, slide selanjutnya. Ya, kita masuk ke dalam dampak positifnya dulu. Ya, yang itu tadi. Ya. Nah, adapun dampak positif dalam penggunaan media sosial ini yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan. Nah, di sini kita dapat belajar mengembangkan keterampilan teknik dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Kita akan belajar bagaimana sih cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik dan mengelola jaringan pertemanan. Kemudian yang kedua, memperluas jaringan pertemanan. Nah, dalam memperluas jaringan pertemanan ini, kita akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Meski sebagian
besar di antaranya kita itu belum pernah mereka temui secara langsung, seperti mungkin ada kakak-kakak sekalian itu ada sahabat online. Kemudian yang ketiga, anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Nah, situs jejaringan sosial membuat kita ini menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Misalnya dalam memberikan perhatian saat ada teman kita, kita yang sedang berulang tahun, mengomentari foto, video, dan situs teman kita, menjaga hubungan persahabatan meski kita tidak dapat bertemu secara fisik. Kemudian yang keempat, media pertukaran data. Nah, dengan menggunakan email atau yang lainnya, kita ini para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan lebih mudah. Kemudian yang kelima, mencari informasi dan data. Nah, dalam perkembangan internet yang pesat ini menjadikan kita sebagai salah satu sumber informasi yang paling penting dan tentunya mungkin sangat akurat ya. Kemudian yang keenam, mudah dalam memperoleh informasi. Nah, dalam kemudahan kita dalam memperoleh informasi, kemudian untuk memperoleh informasi yang ada di internet, banyak membantu kita sehingga kita itu tahu apa sih saja yang terjadi di luar sana. Selain itu, internet juga bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, dalam hal perdagangan. Nah, kita dalam berinteraksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan dengan adanya sosial media ini memudahkan kita, membuat kita tidak perlu pergi ke penawaran, penjualan, karena dapat dilakukan lewat internet. Slide selanjutnya. Dampak negatif. Ya, dampak negatif dalam media sosial itu, kecanduan situs yang seperti Facebook atau Instagram juga bisa membahayakan baik kesehatan kita karena memicu kita mengisolasikan diri dari banyak orang-orang di sekitarnya kita. Meningkatnya pengisolasian diri ini dapat mengubah cara kerja gen, membingungkan respon kekebalan, level hormon, fungsi urat nadi, dan merusak bahkan performa mental kita. Nah, seorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas. Ya, kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi bila menggunakan mouse atau mencet keyboard ponsel selama berjam-jam setiap harinya. Seseorang dapat mengalami cedera tekanan yang berulang-ulang. Penyakit punggung juga merupakan hal yang umum terjadi pada orang-orang yang menghabiskan banyak waktu duduk di depan meja komputer. Nah, lebih lanjutnya itu dampak negatif dari penggunaan sosial media yang sering kita temui ya. Yang pertama itu dalam hal pornografi. Nah, situs-situs web pornografi yang saat ini lumayan banyak beredar di internet, serta banyaknya akun-akun sosial media dari anak-anak remaja yang secara terang-terangan mengupload foto-foto mereka yang mungkin terlalu vulgar untuk menjadi konsumsi publik. Hal tersebut tentu saja kurang baik jika diperlihatkan kepada anak-anak di bawah umur, di mana sosial media ini sudah banyak yang penggunanya dari berbagai kalangan ya, yang kebanyakan dari anak-anak remaja yang masih di bawah umur. Bimbingan dari orang tua, nah ini pun tuntut untuk aktif mengawasi kegiatan anak-anaknya dalam sosial media maupun di internet. Kemudian yang kedua, yaitu seringnya terjadi penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun, entah itu di sosial media
maupun di dunia nyata. Internet pun tidak luput dari serangan penipuan. Cara yang terbaik adalah kita mengindahkan hal-hal ini atau mengkonfirmasi informasi dalam penyampaian informasi yang orang lain berikan dari sosial media, serta kita lebih berhati-hati dalam penyampaian informasi tersebut. Kemudian kewaspadaan terhadap orang-orang di sosial media. Kemudian yang ketiga itu carding. Karena sifatnya yang relatif langsung, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak yang digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mendeteksi adanya interaksi yang menggunakan kartu kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan, dan selanjutnya mereka menggunakan data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka. Kemudian dampak negatif yang sering kita temui yaitu perjudian. Dengan jaringan tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Seperti sekarang ini kita banyak ada tempat penjudian seperti yang chip-chip itu. Umumnya sistem penjudian tidak agresif dan memerlukan banyak persetujuan dari pengunjungnya. Kemudian yang kelima yaitu pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas memang tak hanya terjadi di sosial media ataupun di internet, tetapi juga di sekitar kita. Akan tetapi pergaulan bebas yang terjadi di sosial media ini bisa dibilang senyap, dalam arti perilaku yang kita lakukan di sosial media belum tentu kita lakukan juga di keseharian kita seperti biasanya. Ada di antara mereka yang berperilaku tak senonoh di sosial media, ternyata malah kebalikannya di kehidupan aslinya. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya yaitu cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak atau remaja yang dilakukan teman-teman seusia mereka melalui dunia internet atau dengan bantuan teknologi. Cyberbullying merupakan kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet atau teknologi digital seperti telepon seluler dan sosial media. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih tips penggunaan sosial media yang baik atau secara bijak. Nah, yang pertama, jangan asal posting konten. Nah, sadar betul bahwa akun medsos kita ini bisa dilihat secara publik. Nah, termasuk semua postingan di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam memilih konten-konten sebelum diunggah di media sosial. Meskipun platform media sosial saat ini punya fitur privasi yang bisa kamu atur. Namun tak ada salahnya kan menggunakan media sosial dengan lebih bijak lagi, lebih baik lagi dan bermanfaat sehingga tidak menyinggung pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua yaitu tidak perlu detail mencantumkan informasi. Nah, di era digital yang semakin canggih ini, semakin canggih pula kejahatan yang sering dilakukan. Dalam akun media sosial, jangan pernah mencantumkan informasi pribadi yang detail karena kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang akan sedang mengintai kita. Kemudian jaga etika. Nah, media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tetapi bukan berarti bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika, sopan, dan santun kita, dan selalu bersikap respek kepada teman atau orang lain yang terkoneksi di akun media sosialnya kita. Hindarkan menggunakan kata-kata kasar atau yang mengandung unsur sara. Hormatilah orang yang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Nah, selanjutnya, selalu waspada dan jangan langsung percaya. Nah, akan selalu ada limpahan informasi atau orang-orang tak bertanggung jawab dan warawiri
media sosial. Kalau sudah begini, kamu harus mewaspadai diri dan menyaring informasi-informasi yang tersebar. Waspadai pula pengguna-pengguna tak dikenal yang bisa tiba mengirim pesan tanpa maksud dan tujuan yang jelas untuk mencegah terjadinya penipuan atau hal-hal yang tak diinginkan. Kemudian, tips yang terakhir yaitu filter akun-akun yang diikuti. Seiring perkembangnya media sosial ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita, apalagi dengan kehidupan yang lain yang kita lihat di medsos dan bandingkannya dengan kehidupan kita. Padahal semua yang tampil di media sosial hanyalah kulit luar yang tidak kita ketahui isi sebenarnya. Maka mengatasi hal itu, ikutilah akun-akun yang bermanfaat, menghibur, atau kredibel yang justru bisa menambah wawasannya kita. Jauhi akun yang sekiranya dan tidak memiliki kegunaan apapun. Itulah layanan kita pada hari ini. Adik-adik ada yang ingin bertanya atau bercerita tentang media sosial? Ada yang bertanya atau berkomentar atau bercerita terkait dengan layanan kita pada hari ini? Ya, kepada Kakak Putri. Baik, terima kasih untuk kesempatannya lagi. Jadi saya kan ini lagi marak-maraknya tentang apa ya? Ada salah satu konten kreator yang kayak Nabila begini, intinya laki-laki itu dilihat dia laki-laki atau enggak dari finansialnya. Nah, itu yang menjadi bumerang dengan kontennya sendiri. Nah, saya baca-baca banyak komentar, banyak kayak yang roasting lagi bahwa ternyata salah ucap di media sosial amat sangat-sangat tidak baik menurut saya, karena kayak banyak itu kata-kata yang kayak dasar bencong, dasar ini, dasar itu, kayak menghina. Mungkin tuh dari saya sih yang kayak maksudnya bisa dilakukan dengan baik-baik, walaupun salah tapi bisalah diberitahukan baik-baik lagi. Iya, dan kita bermedia sosial kita harus pandai dalam mengomentari postingan-postingan orang lain. Jangan sampai apa yang kita keluarkan dalam mulut kita itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Maka dari itu pandai-pandailah kita dalam mengucapkan perkataan. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam saja. Ya, ada yang lain lagi? Ingin atau kita cukupkan layanan kita pada hari ini? Ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait layanan kita? Dari Saudari Vivi, Andi Tendri, Neila. Saya boleh, Kak? Iya. Kakak Nela bisa memberikan kesimpulan kita pada Terima hari kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan terkait dengan layanan membahas tentang media sosial. Saya rasa tadi semuanya sudah dipaparkan, baik itu dampak negatif dan dampak positifnya. Semuanya masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Jadi tergantung dari kita, pintar-pintarnya saja kita bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan aman. Tentu kita tahu, masing-masing dari kita tahu batas privasi kita, batas-batasannya kita, apa yang perlu diketahui oleh orang lain dan apa yang tidak perlu diketahui oleh orang lain.
Jadi jangan sampai ada yang melampaui daripada itu. Ketika ada yang melampaui, tentu seakan-akan kita tidak tidak berhak untuk marah-marah kepada orang lain saat dia mengetahui personalnya kita. Karena kita sendiri yang mengumbar, kita sendiri yang memberitahu ke halayak ramai. Saya rasa hanya itu, Kak. Terima kasih. Ya, sekarang ini kita sangat dekat dengan yang namanya sosial media. Hampir seluruh kalangan masyarakat menggunakan media sosial dan tentunya berpengaruh bagi dalam kehidupannya kita. Maka dari itu, pandai-pandailah kita dalam menggunakan media sosial. Mungkin itu layanan kita pada hari ini. Kakak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.